Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoiria dan rekan saya Ihke Adiati Mauliani, Mutmainah, Ramika Delvi, Puspa Indah Rahmawati, serta Dewi Ratnasari. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai gangguan kesehatan mental. Apa sih gangguan kesehatan mental itu? Gangguan kesehatan mental adalah kondisi di mana aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan mental mengalami ketidakselarasan antara gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku tersebut baik yang berupa pikiran, perasaan, maupun tindakan. Hal ini bisa dipicu oleh beberapa faktor. Biasanya dapat ditemukan beberapa faktor: kekerasan dalam rumah tangga, pembulian, pelecehan, stres karena pendidikan atau pekerjaan. Jika kesehatan mental seseorang sudah terganggu, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan dapat merubah perilaku seseorang ketika sedang mengalami stres. Perubahan perilaku tersebut memberikan dampak negatif seperti munculnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Terkadang juga merasa malu sehingga tidak mau berinteraksi dengan sekitar, dengan lingkungan atau teman. Selain itu juga ada yang paling parah, seperti munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang tidak baik dan tidak harus dilakukan, seperti bunuh diri atau menyakiti diri sendiri dengan cara yang lain. Ini adalah tingkat stres yang dikatakan parah. Gangguan kesehatan mental memiliki beberapa jenis. Yang pertama, depresi. Yang kedua, gangguan bipolar. Ketiga, gangguan kecemasan. Keempat, gangguan stres pasca trauma. Yang kelima, gangguan makan. Keenam, gangguan psikosis. Depresi merupakan jenis gangguan mental yang paling sering terjadi. Jenis gangguan mental ini ditandai dengan kesedihan yang terlalu lama, hingga penderitanya bisa merasa putus asa, bersalah, tidak berharga, tidak termotivasi, hingga berbagai keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya. Gangguan kecemasan ini perasaan cemas yang sangat kuat, berlebihan, serta berlangsung lama dan bisa memburuk seiring waktu hingga terasa sangat membebani. Jenis gangguan ini meliputi serangan panik, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan Gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah penyakit mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak biasa. Perubahan ini bisa terjadi dari sangat bahagia menjadi sangat sedih dan gangguan makan. Gangguan makan adalah masalah mental yang melibatkan pikiran Anda tentang makanan dan perilaku makan. Anda mungkin makan lebih sedikit atau lebih banyak dari yang dibutuhkan.
Kondisi ini pun umumnya terkait dengan kecemasan atau kekhawatiran terlebih terhadap berat dan bentuk tubuh. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau melihat peristiwa traumatis. Peristiwa ini biasanya berupa kejadian yang mengancam jiwa seseorang, seperti bencana alam, kecelakaan mobil, kekerasan seksual, atau pengalaman lain yang membuatnya trauma. Gangguan psikosis adalah tipe mental disorder parah yang menyebabkan Diagnostik dan Statistical Manual of Mental Disorders revisi ketiga yang dikeluarkan pada tahun 1980 terdapat jenis-jenis gangguan mental dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, disorder first evident adolescents and childhood, yaitu merupakan penyimpangan fungsi perkembangan yang terjadi pada masa anak-anak dan remaja, yang mana di dalamnya termasuk hiperaktif, retardasi mental, penyimpangan perilaku makan, kecemasan pada anak, dan penyimpangan yang terjadi pada perkembangan normal. Yang kedua, organic mental disorders, yaitu yang mana di dalamnya mencakup semua penyimpangan dan gangguan mental yang dikarenakan kerusakan pada otak akibat pengaruh berbagai penyakit yang berkaitan dengan kecemasan dan traumatik. Selanjutnya yang ketiga, schizophrenic disorders, yaitu merupakan kelompok penyimpangan kepribadian yang menyebabkan penderitanya tidak dapat berhubungan lagi antara realita maupun kenyataan yang ada. Selanjutnya yang keempat, paranoid, yaitu kelompok gangguan yang mana penderitanya merasa curiga terhadap sesuatu secara berlebihan dan selalu merasa jika dirinya diintai secara terus-menerus, merasa jika semua orang membencinya, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, substance use disorders, yaitu dalam hal ini mencakup segala pertimbangan ataupun kekacauan mental yang mana dipengaruhi oleh tropika, alkohol, nikotin, dan zat-zat aktif lainnya. Selanjutnya yang keenam, affective disorders, lebih dikenal dengan depresi berat yang membuat seseorang menjadi murung dan apatis. Selanjutnya yang ketujuh, anxiety disorders, merupakan kecemasan yang berlebihan, semisal kecemasan mengenai masa depan, harga diri, dan lainnya. Selanjutnya yang ke-8, somatoform disorders, yaitu kerusakan yang terjadi pada organ tubuh ataupun munculnya penyakit parah yang dikarenakan faktor psikologis, semisal kecemasan yang terus-menerus. Namun, jika diteliti secara dari sisi medis, tidak akan ditemukan penyakit medis lainnya. Selanjutnya yang ke-9, dissociative disorders, yaitu gangguan temporal yang mana menyebabkan gangguan fungsinya memori ataupun kehilangan kontrol pada emosi semisal amnesia ataupun kasus kepribadian ganda. Selanjutnya yang ke-10, psychosexual disorder, yaitu yang mana di dalamnya mencakup penyimpangan gangguan identitas gender, kelainan seksual, seksualitas, atau ejakulasi dini, frigiditas impoten. Homoseksualitas dapat masuk di dalamnya jika orang tersebut sendiri tidak menikmati kondisinya sebagai homoseks. Selanjutnya yang ke-11, condition not attributable to a mental disorders, yaitu kondisi yang tidak masuk ke dalam kekacauan mental, semisal masalah-masalah yang rumit yang membuat orang tersebut harus mencari solusi keluarnya. Selanjutnya yang ke-12, personality disorders, yaitu kondisi yang tidak masuk ke dalam kekacauan mental, semisal masalah-masalah yang rumit yang membuat orang tersebut harus mencari solusi keluarnya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental, yaitu
Yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Yang kedua, membantu orang lain dengan tulus. Yang ketiga, memelihara pikiran yang positif. Yang keempat, agama dan falsafah hidup. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang keenam, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Yang ketujuh, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan yang terakhir, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Selanjutnya, ada ciri-ciri kesehatan mental. Yang pertama, memiliki sikap batin yang positif terhadap diri sendiri. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat, mampu berotonom terhadap diri sendiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Dan yang terakhir, memiliki kompetensi